saya dengan Dokter Angga, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Umurnya berapa, Bu? Pekerjaannya sebagai apa? Alamatnya di mana, Bu? Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu sekarang sudah kehamilan yang keberapa, Bu ya? Yang kedua, Bu ya. Nah, sebelumnya untuk kehamilan yang pertama atau usia anaknya yang pertama yang sekarang itu udah berapa tahun, Bu ya? Untuk sebelumnya pada waktu kelahiran anaknya itu apakah dibantu oleh dokter atau oleh bidan, Bu? Lahirnya apakah normal atau melalui operasi? Oke, kalau boleh saya tahu untuk usia kehamilan yang sekarang itu berapa ya, Bu? Oke, Ibu ada riwayat abortus, Bu? Tidak, Bu ya. Baik, Bu. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada Ibu. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya kelainan atau tidak pada usia kehamilan Ibu. Nah, di sini yang akan saya lakukan yaitu dengan cara melihat dan juga sedikit menekan atau meraba secara halus, Bu ya, untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang terdapat pada kehamilan Ibu. Nah, di sini sebelumnya saya mohon Ibu untuk membuka bajunya, Bu ya. Mungkin saya sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Baiklah, kalau Ibu bersedia, Ibu silakan berbaring pada meja pemeriksaan sembari saya akan mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, Ibu, di sini saya sudah selesai mempersiapkan alat-alatnya. Nah, di sini saya mohon Ibu untuk berbaring tenang, rileks saja, Bu ya. Nah, di sini juga saya mohon Ibu untuk berbaring dengan kaki sedikit ditekuk, Bu. Niki saya berikan selimut untuk menutupi bagian perut dan juga bagian kaki Ibu untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan Ibu. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 itu untuk mengetahui bagaimana di kondisi fundus Ibu itu terdapat presentasi apa dari janin Ibu. Kemudian saya akan juga melakukan pengukuran terhadap tinggi fundus uteri Ibu. Nah, di sini saya akan mulai pemeriksaannya, Bu ya. Ibu silakan untuk berbaring rileks, Bu. Nah, kakinya juga ditekuk. Kemudian selimutnya mohon maaf saya kebawahkan, Bu ya. Kurang lebih berada di atas simfisis. Kemudian saya akan menengahkan uterus terlebih dahulu, Bu ya. Di sini saya tengahkan dulu. Kemudian saya akan melakukan perabaan, Bu ya, pada fundus uteri Ibu. Nah, di sini saya akan menghadap ke arah wajah Ibu. Nah, di sini saya akan merasakan bagian janin apa yang teraba pada fundus uteri ini. Baik, Ibu, pada pemeriksaan Leopold 1 ini saya dapatkan presentasi yang lunak, yang dimana itu saya curigai pada bagian ini itu terdapat presentasi bokong dari janin Ibu. Nah, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri, ya, Bu. Di sini saya akan mengambil medline. Kemudian saya akan meraba simfisis Ibu kurang lebih. Nanti medline-nya akan saya taruh berada di atas simfisis. Berada di pinggir atas simfisis, kemudian akan saya bentangkan mengikuti perbesaran atau perbesaran perut Ibu ke arah fundus uteri. Nah, di sini medline-nya saya bentangkan secara terbalik dengan kondisi satuan senti menghadap ke perut Ibu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang objektif, Bu ya. Nah, di sini kemudian saya akan mengukur atau membaca hasil pengukuran. Baik, Ibu, didapatkan pada tinggi fundus uteri Ibu itu hasilnya normal sesuai dengan usia kehamilan Ibu, Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 2 yaitu untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat pada bagian samping kanan dan juga kiri perut Ibu. Ya, saya mulai, Bu ya. Nah, di sini dari fundus uteri saya akan menggeser tangan saya ke menuju arah samping dari perut Ibu. Nah, di sini saya akan merasakan bagian apa yang terdapat pada bagian samping kanan dan juga kiri perut Ibu. Nah, di sini untuk tangan kiri saya agak saya dorong sedikit, Bu ya. Kemudian tangan kanan saya akan saya tahan untuk merasakan presentasi apa yang dirasakan oleh tangan kanan saya. Baik, Ibu, berdasarkan pemeriksaan Leopold 2 sini saya dapatkan adanya
tahanan yang lurus, keras, memanjang dan juga mendatar pada bagian perut kiri ibu, yang dimana itu saya curigai merupakan presentasi dari punggung janin. Sedangkan untuk bagian perut kanan ibu itu saya dapatkan tonjolan-tonjolan kecil yang dimana saya duga ini merupakan ekstremitas atau bagian anggota gerak dari janin. Nah, baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3, yaitu bertujuan untuk mengetahui bagian terendah dari janin dan juga menentukan apakah bagian terendah tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Nah, baik Ibu, sini kurang lebih bagian terendah dari janin itu berada di pinggir sifisis, di mana saya akan menggunakan tangan kanan saya, kemudian saya akan meraba bagian terendah dari janin dan merasakan bagian apa yang menjadi bagian terendah dari janin. Baik Ibu, ini saya dapatkan teksturnya keras, yang dimana saya duga ini merupakan presentasi dari kepala janin. Kemudian untuk menentukan apakah sudah memasuki pintu atas panggul atau belum, di sini saya akan sedikit goyang-goyangkan Bu ya. Mohon maaf Bu. Apakah sakit saya ginikan Bu? Ada nyeri? Nah, di sini Bu, pada pemeriksaan Leopold 3 itu saya dapatkan bahwa bagian terendah dari janin sudah tidak dapat digoyangkan, artinya bagian terendah dari janin sudah memasuki pintu atas panggul Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4 itu untuk mengetahui bagian terbawah dari janin dan juga mengetahui apakah bagian terbawah dari janin itu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum, dan juga menentukan seberapa penurunan dari bagian terbawah dari janin ke dalam rongga panggul. Nah, di sini saya akan mengubah posisi saya dengan menghadap ke kaki ibu. Nah, di sini kaki ibu bisa diluruskan kembali Bu. Mari saya bantu. Nah, kemudian dengan kedua tangan saya akan meraba pada bagian simfisis ibu untuk merasakan apakah bagian terbawah dari janin itu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Apakah sakit saya ginikan Bu? Nyeri Bu? Baik Bu, berdasarkan pemeriksaan Leopold 4 itu didapatkan ketika saya menekan jari saya, itu jari saya terpencar, itu artinya bagian terbawah dari janin itu sudah memasuki pintu atas panggul, dan juga kurang lebih nilai penurunan ke pintu atas panggulnya itu bernilai 3/5, yang dimana di situ pada waktu saya merasakan itu saya dapat rasakan occiputnya dengan mudah, kemudian sinciputnya itu dapat dengan mudah juga saya rasakan. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai saya lakukan. Ibu silakan menutup kembali gini ya Bu bajunya, dan silakan duduk kembali pada kursi pemeriksaan Bu. Sembari saya akan mencuci tangan kembali. Baik Bu, pada hasil pemeriksaan ini dapatkan pada pemeriksaan Leopold 1 itu saya dapatkan presentasi yang lunak, yang dimana saya curiga itu adalah merupakan bagian dari bokong janin. Kemudian pada pemeriksaan tinggi fundus uteri itu juga hasilnya normal ya Bu, sesuai dengan usia kehamilan Ibu. Kemudian pada pemeriksaan Leopold 2 itu saya dapatkan presentasi punggung pada bagian perut bagian kiri Ibu. Kemudian pada pemeriksaan Leopold 3 itu saya dapatkan adanya presentasi kepala, yang dimana pada waktu saya goyangkan bagian terendah dari janin itu sudah tidak dapat digoyangkan, artinya sudah memasuki pintu atas panggul. Kemudian pada pemeriksaan Leopold 4 itu saya dapatkan bahwa penurunan bagian terbawah dari janin itu kurang lebih bernilai 3/5 Bu ya. Baik Bu, seluruh pemeriksaan telah selesai saya lakukan. Kurang lebih di sini dapat saya simpulkan kehamilan Ibu itu berjalan dengan baik atau dalam rentang normal sampai sekarang ini. Apakah Ibu ada pertanyaan sebelumnya Bu? Baiklah, kalau Ibu tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Nanti dari hasil pemeriksaan ini akan saya dokumentasikan ke dalam formulir rekam medis. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Semoga lancar nanti sampai kehamilan, sampai persalinan.